Ya pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, tagline kita kali ini sepertinya udah mulai jadi santri siapa takut gitu ya. Karena kalau dulu orang masih berpikir nanti jadi santri belajarnya cuma ilmu agama doang gitu ya. Terus aku kan nggak mau jadi ustadz, kenapa harus di pondok dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebenarnya kita tahu sekarang bahkan banyak para petinggi negara begitu ya, para profesional, pejabat-pejabat negara kita, semuanya banyak yang berasal dari santri. Artinya menjadi santri pun bukan satu hal yang lagi-lagi harus dihindari, melainkan itu adalah satu pilihan. Dimana apakah kita ingin kemudian membekali diri kita, mengisi diri kita agar lebih siap mental. Menurutku sih kalau di pondok tuh lebih ke kita jadi lebih siap mental gitu ya. Dan rasa percaya diri juga lebih tinggi gitu ya, benar ya? Betul. Dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Karena waktu saya jadi santri pun lebih berani untuk maju ke depan dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Karena kita terbiasa memang ketika jadi santri ada aktivitas muhadoroh, mau nggak mau dengan 3 bahasa itu 3 bahasa inti begitu ya, mau nggak mau harus maju, bisa nggak bisa harus maju. Betul. Bisanya pembukaan doang nih bahasa Arab, ya udah maju gitu maju dulu gitu ya. Itu jadi bekal juga. Punya pengalaman gak nih di pondok yang unik-unik nih yang nggak bisa kamu lupain? Pernah. Apa tuh? Dulu awal saya masuk pondok, suruh muhadoroh pakai bahasa Arab. Awal? Masih kelas 1. Oke. 1 SMP lah. Baik. Terus saya ngerasa nggak bisa. Saya pura-pura sakit. Oke. Pura-pura sakit. Karena ketakutan gitu ya? Ketakutan. Soalnya, aduh gimana nih. Kalau salah kan nanti masa ngaji. Muhadoroh cuma ngaji doang. Pembukaannya juga waktu itu kan belum hafal. Kan soalnya basicnya dari swasta. SD swasta. Belum tahu bahasa Arab sama sekali. Wow. Langsung disuruh muhadoroh, ya pura-pura sakit. Sampai akhirnya itu jadi kenangan buat kamu ya. Sekarang udah berani nih bisa maju nih. Alhamdulillah gitu ya. Tapi unik juga ya, baru kelas 1 langsung maju bahasa Arab. Jelas itu masih belajar kan? Kamu nggak bilang gitu sama abang-abang kelas ya? Wah, abang-abang kelasnya nggak mau tahu. Soalnya kan kita abang-abang kelasnya tuh berpikiran kita punya kakak kelas, kenapa kita nggak tanya kakak kelas? Oke, harusnya kamu belajar, tanya. Di sana banyak tempat bertanya gitu ya. Oke. Tapi waktu itu kan kelas 1 nggak berani bertanya banyak kan. Masih awal masuk juga. Nah, makanya itu. Oke, sekarang udah nggak pura-pura lagi kan? Udah, alhamdulillah. Banyak cara memang ya, kadang-kadang kalau Yogi sendiri pernah nggak ada pengalaman unik di pondok? Sama seperti Madudin. Sama. Apa tuh? Muhadoroh juga? Muhadoroh, sampai saya itu pura-pura sakit sampai dibawa ke rumah sakit, padahal nggak sakit. Aduh, unik banget emangnya di pondok. Sakit, akhirnya dijemput orang tua pulang tuh, saya itu merasa senang, alhamdulillah pulang nggak jadi muhadoroh. Mungkin saya pikir kamu padahal awalnya pura-pura tapi ternyata sebenarnya sakit beneran ya, karena jantungnya sudah gitu ya. Masya Allah, kalian itu menyesal nggak pernah kayak gitu? Menyesal. Harusnya nggak kayak gitu ya, hadapi saja gitu ya. Jadi sebenarnya sesuatu itu pemirsa, semua orang pasti punya tantangannya gitu. Nah, kalau saya dulu jadi santri nggak pernah saya pura-pura sakit, pulang aja langsung. Karena kita emang luar biasa ya berada di pondok tuh. Tapi satu hal yang harus kita syukuri ya untuk para remaja ini, semoga kalian nanti kuat sampai dengan lulus nanti, sampai dengan haflah nanti insya Allah. Itu akan jadi satu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan, dan itu sebenarnya adalah masa-masa terindah bersama dengan kawan-kawan. Masya Allah. Dan biasanya silaturahim antar kawan pun lebih erat gitu ya, seperti memiliki keluarga. Dan jujur itu adalah satu hal yang tentu sangat-sangat saya rindukan gitu, bisa selalu berkumpul dengan kawan-kawan gitu ya. Nah pemirsa, ini seperti janji saya tadi ingin memberikan satu tips nih, bagaimana sih cara menghafal Al-Quran yang mudah, cepat bagi para remaja. Kita mulai dulu dari Yogi nih yang baru belajar memulai menghafal Al-Quran. Awalnya kamu datang ke pondok sudah membawa hafalan juz amma atau bagaimana nggak? Atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Kamu bisa seyakin itu bisa hafal? Cara saya menghafal tuh yang pertama memilih Qur'annya. Memilih Qur'annya itu dari perkacanya itu 15 baris, dari 15 baris itu ada 15 sampai ke bawah. Nah, itu mulai dari satu ayat itu kita niatnya pertama jangan menghafal, membaca aja. Membaca dalam satu ayat itu berulang-ulang 15 kali sampai 20 kali itu selama semenit, insya Allah hafal. Lanjut ke ayat berikutnya, insya Allah hafal. Karena yang tadinya kita susah menghafal
Terus kita mulainya dari menghafal Quran, insya Allah menghafal yang lain itu gampang. Oh, oke. 15 kali satu ayat kamu baca, 15 sampai 20 kali. Iya. Tuh, terus itu saja yang kamu baca gitu ya. Masih inget nggak apa ayat pertama yang kamu hafalkan? Ayat pertama yang saya hafal tuh juz 30 An-Naba. Kamu mulai dari situ. Mulai dari situ lanjut juz 30 Hatam, lanjut ke juz 1. Oh, oke. Baik. Nah, itu An-Naba. Untuk ayat pertamanya kamu baca berulang kali. Betul. Oke. Contohin dong, boleh nggak? Apa ayat pertama aja? Ayat pertama An-Naba di kaca berikutnya. Gimana lagi tuh ya pemirsa ya? Di ayat ini, innalil muttaqina mafaza. Itu di satu ayat itu kan innalil muttaqina mafaza. Itu kita baca ulang-ulang 15 kali sampai 20 kali, insyaallah itu kita bisa. Padahal kalau ayatnya pendek kayak gitu biasanya mungkin 3 kali juga udah hafal Iya, gitu betul. ya. Tapi enggak, walaupun kamu menemukan ayat pendek pun kamu tetap bacanya 15 sampai 20 kali. Betul. Oke pemirsa, jadi ini bisa dimulai ya. Boleh nggak sih sebenarnya mulai dari ayat yang pertamanya? Jadi- Bebas, pilih sendiri gitu ya. Tapi bacalah per ayat itu Betul. 15 sampai 20 20 kali. Oke, ini mungkin bisa dicoba ya. Jadi kalau anak-anak yang di MTS juga biasanya kan banyak sekali hafalan ya. Minimal juz 30 gitu ya. Bahkan anak-anak SD sekarang sudah ada yang juz 30, juz 29, juz 28. Biasanya dari belakang ya dimulainya gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi satu tips yang bisa membantu kita untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau dari Zangki sendiri? Kalau saya sih lebih ke terjemah. Soalnya saya mempunyai Quran terjemah. Oke. Dan kalau ingin membaca, menurut saya kalau ingin cepat kita harus tahu terjemahannya dulu. Ini Oke. ayat tentang membahas tentang apa. Oke. Jadi kita kalau misalnya andai kata kita lupa dengan ayat itu, kita bisa baca, kita bisa tahu bahasa Arab setelah ini apa. Oke. Kita kalau ngafal melihat terjemahan itu kayak kita punya plus tersendiri. Pertama, kita kosakata bahasa Arab menambah. Kedua, kita juga bisa insya Allah lancar Al-Qurannya. Oke, jadi kalau kamu ada kayak lupa-lupa sedikit, kamu justru ingat terjemahnya. Kalau misalnya ada, misalnya kalau Ustadz kasih tahu kan pakai terjemah. Misalnya Oh, fa, oke. fa kan kalau misalnya ada depan ayatnya dari fa itu artinya maka. Oke. Jadi Ustadznya cuma ngomong maka. Jadi kita keinget lagi fa berarti fa depannya fa. Oke. Jadi ketika kamu nanti setoran gitu ya, setoran hafalan yang dikasih tahu sama ustadznya Zangki gitu ya, gurunya Zangki adalah maknanya, sehingga kamu milih lebih kemampu. Quran terjemahan dan kamu sekaligus mempelajari maknanya itu. Di Gitu. bahasa Arab juga kosakata jadi Jadi lebih luas gitu lebih ya. luas. Oke. Apalagi bahasa Quran kan. Bahasa Quran tuh bahasa paling tinggi, bahasa Arab paling tinggi bahasa Quran. Betul. Maknanya luar biasa. Nah, kamu berapa lama untuk tadi bisa nggak satu ayat berapa kali mengulang atau bagaimana atau secukupnya? Sebenarnya sih pertama kita lihat dulu terjemahan, kita pahamin ini ayat tentang apa. Oke. Lalu sebenarnya sih baca 10 kali, 15 kali sama seperti Sama, Yogi. Kenapa tadi Kak Irma bilang kalau ayat pendek itu 3 kali saya sudah hafal. Iya. Kita harus 10 kali. Kenapa? Kita hafal doang, tapi nanti beberapa menit kemudian pasti lupa. Saya jamin. Iya. Kalau kita sudah Kamu jamin, baiklah. Ini ada kecuali, jaminan kecuali ya. IQ-nya di atas rata seperti Imam Syafi'i, sekali baca pun sudah hafal. Oke. Kita harus 15 kali baca. Biar apa? Biar kita selalu di otak kita selalu terngiang-ngiang ayat itu. Oke. Selalu terngiang-ngiang. Jadi lupanya lama. Jadi kita sempat murojah dulu. Sempat nanti kita masih ingat sampai kita waktunya murojaah. Kalau cuman baca 3 kali itu biasanya kan kalau kita bacanya sering, kalau bacanya sering kita kayak di kuping kita kayak Ya terngiang-ngiang gitu ya, sama seperti apa yang diingatkan oleh orang tua itu kan sebenarnya yang terngiang-ngiang gitu ya. Dan semakin sering kita membacanya sebenarnya mata kita juga ikut bekerja gitu ya, kita seperti menghafal baris sekian gitu ya sebenarnya ya. Kayak surat Al-Fatihah aja sehari kan kita bisa baca berapa kali. Makanya hafal. Iya. Ya, pasti maksudnya di itu kalaupun kita nggak baca juga kalau kita dengar surat Al-Fatihah pasti Bisa ikut ya? Di kuping kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu kan. Iya. Jadi lebih terngiang-ngiang. Oke, ini bisa saya ambil adalah ketika kita ingin menghafal Al-Quran adalah teruslah berulang kali mengulang-ulang bacaan kita.
gitu ya. Baik, terakhir Yogi, bagaimana kamu menjaga hafalan kamu? Menjaga Upaya apa? kamu Upaya agar saya hafalan kamu tidak mudah hilang. Dengan cara saya itu murojaahnya itu setelah sholat murojaah dapat 2 lembar 3 lembar itu juga udah alhamdulillah. Oke. Setiap sholat pokoknya itu harus murojaah. Oke. Zangki? Kalau saya sih lebih ke menjaganya dengan murojah juga. Tapi kalau emang kita udah murojah belum hafal, berarti kita sedang melakukan sebuah maksiat. Oke. Dan beristighfar dengan cara ampuh tuh beristighfar. Oke. Artinya adalah tetap untuk menjaga hafalan, jaga juga diri kita. Betul. Jaga juga sikap kita, jaga lisan kita, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Terima kasih Yogi, terima kasih Zangki sudah hadir. Semoga bisa terus menginspirasi dan kalian juga bisa terus semangat untuk mencari ilmu gitu ya. Karena orang-orang yang mencari ilmu tentunya adalah di samping kanan dan kirinya akan selalu ada malaikat penjaganya. Amin. Begitu ya. Betul. Insya Allah, jadi kemanapun kaki kamu melangkah, insya Allah semuanya dalam berkah. Dan pemirsa, Revisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Pastinya terima kasih juga sudah mengikuti episode kali ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi kembali kita semua dan membuat kita semakin yakin bahwa generasi yang akan datang akan dipenuhi oleh generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas insya Allah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.